Ini penting saya sampaikan mengenai sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, yaitu sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Saya sampaikan Sekolah Maung Pak, progresnya? Sekolah Maung nanti per tahun pelajaran ini dimulai. Tahun pelajaran sekarang sudah identifikasi dan nanti diberlakukan, yaitu sekolah yang menampung anak-anak berprestasi. Dua hal ya. Tapi kata sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola, keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Di Tiongkok anak direktur ini ibu kota ini. Ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri. Gedung Sate Semerawut, Kang Deddy Mulyadi langsung turun tangan. Ke sana, terus ukurnya dilempar motor. Dari Polres Banjarnegara, ini juga dari platform. Ini sih ancamannya sudah serius ya, bahkan mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Bayangkan mobil Kades Soho dibakar oleh orang tidak dikenal. Guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Berita yang viral guys, yaitu KDM sedang membuat program unggulan guys. Akan tetapi ada hal yang paling viral juga guys, yaitu Kades Suhu. Siapa yang nggak kenal Kades Suhu guys ya? Kades yang sangat dicintai oleh warganet dan warga Jawa Tengah guys. Nah, beliau hari-hari ini mendapatkan kejutan, bukannya hadiah tetapi kejutan, mobilnya ditaruh bom guys. Nah, kok bisa akhirnya terbakarlah mobil Kades Suhu ini guys. Sebelum kita menyaksikan sang Kades Suhu, mari kita simak dulu guys ya program unggulan dari KDM untuk Jawa Barat guys. Let's go guys. ini penting saya sampaikan mengenai sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, yaitu sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Saya sampaikan bahwa ketika kemarin saya meminta agar ijazahnya segera diserahkan, kami itu sudah punya perhitungan. Nih, saya kasih tahu pada seluruh warga Jabar, sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat setingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu mendapat bantuan dana operasional totalnya hampir 600 miliar dalam setiap tahun. Jadi kalau saya meminta agar ijazahnya diserahkan, artinya bahwa pemerintah provinsi itu sudah memberikan kewajiban untuk membantu siswa-siswa yang ada di Jawa Barat yang bersekolah di sekolah swasta. Nah, apabila sekolahnya belum mendapat bantuan dan ijazahnya ditahan, maka kami akan menghitung berapa biaya besaran tunggakan siswa dan kami akan membayarnya. Atau kalau ada argumentasi bahwa bantuan dari pemerintah provinsi dalam setiap tahun dalam jumlah 600 miliar itu tidak cukup untuk sekolah-sekolah swasta, sehingga siswanya juga yang nunggak harus ditahan ijazahnya, itu nanti kita bicarakan secara bersama sehingga kami akan mencari solusi yang terbaik. Dan kami bisa saja membayarkan, saya katakan sekali lagi, kami bisa membayarkan tunggakan siswa itu, dan itu akan dibayarkan dalam bentuk bantuan atau hibah dari pemerintah provinsi kepada siswa-siswa yang nunggak biaya sekolahnya. Nah, jadi ini luar biasa sekali guys ya, bentuk kepedulian dari Kang Deddy Mulyadi guys. Berharap kedepannya tidak ada yang nggak punya ijazah guys ya, yang selama ini ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah terkait dengan dana yang belum ada. Hari ini nggak usah khawatir guys, dana itu akan dikucurkan ke tiap sekolahan yang memang hari ini dibutuhkan guys. Itu prinsip dari KDM guys. Sekolah Maung Pak, progresnya? Sekolah Maung nanti per tahun pelajaran ini dimulai. Tahun pelajaran sekarang sudah identifikasi dan nanti diberlakukan, yaitu sekolah yang menampung anak-anak berprestasi. Dua hal ya, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Jadi di sekolah Maung itu nanti bukan hanya yang akademiknya baik, tetapi yang berprestasi di bidang olahraga, di bidang seni, industri kreatif, tetap sekolah di situ. Nanti kelasnya jadi kelas industri kreatif fokusnya.
kelasnya kelas olahraga, kelasnya kelas seni. Itu gratis Pak atau seperti apa? Nggak dibangun, kita mengupdate sekolah-sekolah yang dulu menjadi unggulan. Misalnya gini, Bandung SMA Negeri 3, misalkan Subang SMA Negeri 1, misalkan kan selalu setiap kabupaten tuh ada sekolah favorit. Nah, sekolah favorit itu yang akan menjadi sekolah-sekolah yang diisi oleh anak-anak yang punya prestasi. Semuanya punya prestasi, dan kemudian nanti pastikan ada penambahan ruang kelas, kemudian penambahan teknologi pengajaran, seleksi guru yang memadai. Kan kelas menengahnya harus ada. Berarti menggunakan sekolah yang sudah ada gitu. Sekolah yang sudah ada. Pak, siswanya nanti berarti daftar atau di jaringan? Ya daftar, tapi kan daftarnya berdasarkan kualifikasi pendidikan akademik dan kualifikasi non akademik. Gratis. Tetapi nanti kita lagi membicarakan, misalnya begini. Karena kan orang tua seringkali ada tuntutan di sekolah yang punya kualifikasi unggulan itu kan. Nah, misalnya kita lagi berpikir apakah orang tua yang berpenghasilan di atas 10 juta yang anak-anaknya sekolah di situ boleh nggak kalau berkontribusi, kan gitu loh. Nah, nanti itu lagi kita pelajari dan kita komunikasikan, tidak boleh melanggar. Pak, nantinya apakah nggak bakal buat kecemburuan atau seperti apa? Kenapa? Atau membuat ada label-label sekolah khusus gitu? Enggak juga. Enggak juga, Pak. Gini. Kan dari dulu juga begitu. Kan sama juga kan ada sekolah-sekolah yang punya kualifikasi khusus kayak Taruna Nusantara. Kan sama juga kan gitu. Cuman kan ada keterbatasan. Nah, sekarang kita lebih menambah lagi. Nah, jadi seperti itu guys ya, nggak hanya memberikan bantuan dana tapi juga kualitas sekolahannya itu diperbaikin lagi guys ya, terutama untuk sekolah favorit guys ya. Di sini di bidang akademik maupun akademik. Jadi kedepannya akan menjadi program yang sangat luar biasa sekali untuk Jawa Barat tentunya guys. Aing tepi ka teu sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola. Keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko. Anak pejabat tinggi negara anak ngepel. Anak mini nu boga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur anak Ceiro. Bener teh indung nak kuli metik ente anak nak kudu make skincare nu 600 bonceng motor ngomong nah hai guys anjir sia ngudag-ngudag aing ge unggal poe Kang Dedi dah yang TikTok na loba nu ngalaik ya Dedi Mulyadi ayeuna dikenal di media sosial ku naon ku gawe ku apruk-aprukan, ku puasa nu teu eureun, ku mipir pasir, nyorang jungkrang, ku dicarekan, ku dicabok, ku diancam. Jadi ayeuna teu ujug-ujug kieu jelema ribuan nyambut Kang Dedi. Teu ujug-ujug ieu teh panjang lalakonna ujang mantak aing na panggung sok ceurik. Kunaon ceurik? Gusti geuningan aing teu tepi ka abad kieu, tepi ka kayaan kieu. Ngabayangkeun di Jaba heula di Jayagiri hujam bomblang jam 8 peuting manggung sisi laut jeung rombongan ieu. Aing nu lalajona ge eueuh. Ini ibu kota ini. Ibu kota jangan lebih jelek dari Ibu Tiri. Gedung Sate Semerawut, Kang Deddy Mulyadi langsung turun tangan dan tegur keras petugas di lapangan. Di balik rencana besar penyatuan halaman gedung sate agar tata ruangnya lebih estetik dan jalannya melingkar indah, ternyata masih ada sisi gelap yang bikin ngelus dada. Bukannya makin tertib, Kang Deddy malah nemuin banyak tumpukan barang yang nggak pada tempatnya. Sampai ada yang nyaman tertidur di trotoar depan ikon kebanggaan Jawa Barat ini. Gak pakai lama, instruksi langsung tegas turun ke Satpol PP dan Dinas Kebersihan. Ini jadi bukti nyata kalau perencanaan tata ruang itu wajib dibarengi dengan ketegasan di lapangan. Karena sejatinya, nata dayeuh ngolah nagara, kudu nyata mawa wibawa, yang artinya menata kota, mengelola negara, harus ada wujud nyata dan membawa wibawa. Gimana? Nah, inilah mobil
Kades Suhu yang dibakar oleh seseorang yang misterius yang belum terdeteksi siapa pelakunya, guys. Ke sana, terus ada obornya dilempar motor. Minyaknya apa sih? Masih mari ini. Lebar-lebar. Ada bekas botolnya. Itu obornya tuh. Oke. Penyidik dari Polda Jawa Tengah ini lagi ya, selain tim Inavis dari Polres Banjarnegara juga dari apa Lenpor ya Polda ini ngecek semua dengan barang-barang yang ada di pelaku. Kalau saya sendiri memastikan sih enggak, cuma memprediksi gandeng rentetnya adalah penjaringan perangkat desa pun. Sebelum kejadian dan pasca kejadian ya kita udah apa ya ngerti lah atau pelakunya siapa kan. Kalian harus yakin bisa ketemu. Bahwa sikapnya dia akan profesional dan baik pelaku, saya yakin ada jalannya. Baik, terima kasih. Jadi barusan ini dari Inavis Polres Banjarnegara, Unit Polres Banjarnegara, dan penyidik dari Polda Jawa Tengah, yaitu dari Lenpor Polda ya, atau juga menangani terkait yang di track dan nomor siapa saja yang di sekitar sini dan nanti kamera bisa mengarah dan ya, jadi bisa dari nomor WA terus siapa yang berpotensi berani melakukan kegiatan sebrutal ini kayak gitu kan. Ini mobilnya habis coy, dan ini kalau nggak ada yang ngajarin pakai molotov nggak akan habis mobilnya. Yang untuk depan aja, belakang dalam habis, satu kanan habis ya. Ada ledakan deng, terus apinya itu terus kemudian saya yakin di belakang ini ada dalang yang nggak mungkin berani sebrutal itu sekelas di desa. Kalau tidak ada dalang ya. Jadi saya minta kepada polisi Republik Indonesia, khususnya wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Polres Banjarnegara, segera mengungkap. Setelah mengungkap ini, jangan ada intervensi dari manapun, nanti pasti dia akan nyanyi dan Nah, ini ujungnya adalah politik, guys ya. Ada sesuatu tujuan dibalik ini semua. Yang jelas ini adalah lawan main dari Kades Suhu, terutama ya nggak jauh dari kemarin ketika pemilihan perangkat desa kemarin, guys ya, yang melibatkan beberapa
ormas yang kemarin lagi viral, ya mungkin tidak jauh dari itu guys ya. Menurut kamu gimana? Mari kita simak dulu beberapa pendapat netizen. Ini sih ancamannya sudah serius ya, bahkan mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Bayangkan mobil Kades Soho dibakar oleh orang tidak dikenal. Kondisi mobilnya terparkir di parkiran rumah. Gimana kalau misalkan rumahnya ikut terbakar? Oke Bray, baru aja nih kejadian mobil kita dilemparin bom molotov ya, atasnya bensin sama dilempar obor. Kancuk jaran kan, pecundang kali kau pelakunya. Tadi kita langsung keluar, langsung ketahuan, cuma bensinnya banyak kali. Apakah kejadian ini ya ada kaitannya dengan serangkaian kejadian yang dialami Kades Soho kemarin? Kades Soho diduga dikeroyok massa, sekarang mobilnya dibakar. Ini bukan lagi teror ya. Ini bahkan sudah mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Semoga nih aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku pembakaran mobil Kades Soho. Ya, bongkarlah siapa dalangnya, siapa pelakunya, apa motifnya. Heran aing mah nya Kades anu gawena bener, aya we anu teresepeun. Aduh, mudah-mudahan ini Kades Soho diberikan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya. Nah ini biasalah, orang baik pasti ada juga halangannya. Itu sebuah, kalau kita lihat budaya di negeri kita selama ini ya seperti itu guys ya. Menurut kamu gimana untuk solusi ke depannya? Tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. See you next time guys.